saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini saya undang Bapak Ibu semua. Kita siapkan hati kita mau terima berkat Tuhan pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, pagi hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur. Tuhan, pagi hari ini kami siap terima berkat dari Tuhan. Kami percaya damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak
Kristus, kami mengucap syukur kami dapat mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, semua atas kasih-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Bapa, sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami semua dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga firman-Mu dapat tinggal dalam hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami selalu ingat apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan setelah firman kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu Bapa. Kiranya melalui perjamuan kudus-Mu Engkau memberkati kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara setiap beribadah hari ini. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Saya akan bacakan Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berjudul hendaknya terangmu bercahaya. Hendaknya ini adalah sebuah keharusan, sebuah perintah dari Tuhan. Terangmu bercahaya, artinya kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita menerangi sekeliling kita sehingga orang lain melihat terang yang ada dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya orang memuliakan nama Tuhan ketika melihat kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belum cukup hanya percaya saja. Belum. Tetapi setelah kita percaya, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan bercahaya di depan semua orang. Dan orang akan melihat kebaikan-kebaikan kita. Bukankah firman Tuhan berkata, orang yang menyalakan pelita tidak akan ditaruh di bawah tempayan atau gantang, atau ditaruh di bawah tempat tidur, tetapi akan ditaruh di atas kaki dia, supaya ketika orang masuk ke dalam rumah itu, orang itu melihat terang itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak terang, kita harus memancarkan terang itu dalam setiap kehidupan kita. Saya akan bacakan dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Suratan Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, kita hidup di dunia ini di tengah-tengah orang yang belum percaya Tuhan. Kalau kita tidak bisa memancarkan cahaya kasih Tuhan itu, kita bisa dicela, kita bisa dipermalukan, dan terlebih kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Supaya kita bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, hari ini saya akan membahas 4 hal. Bagaimana caranya supaya kita bisa bercahaya, supaya terang kita bercahaya. Apa yang harus kita lakukan
supaya kita bisa memancarkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus taat dan hormat kepada orang tua. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus bisa taat dan menghormati orang tua kita. Sebab orang tua kita adalah orang yang mendidik kita, yang memelihara kita, yang membuat kita menjadi besar. Itu adalah jasa mereka. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3, saya akan bacakan. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Anak-anak, sebagai anak dari orang tua, ini perintah Tuhan. Hendaklah taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sewaktu saya masih bekerja dulu, ketika kita berbincang-bincang dengan salah satu pegawai ekspatriat dari Filipina, teman saya ini bertanya kepada kami yang saat itu ada dalam sebuah percakapan. Orang ini bertanya, apa rahasianya supaya kita bisa hidup berbahagia dan panjang umur? Saudara-saudara, sebuah rahasia yang sebetulnya tidak sukar untuk dilaksanakan. Orang mungkin bisa berbahagia, tapi tidak panjang umur. Orang bisa panjang umur, tapi mungkin tidak berbahagia. Nah, ada salah seorang teman saya yang menjawab, kita harus menghormati dan tunduk kepada orang tua. Lalu dibenarkan. Rupanya teman saya dari Filipina ini mengerti firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata, anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Jadi ada sebuah janji yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan yang mau taat dan menghormati orang tuanya. Yaitu satu, berbahagia dan, berarti tidak sendiri-sendiri, berbahagia dan panjang umur. Dua-duanya. Nah, sebagai anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menjadi teladan. Kita mau mentaati dan menghormati orang tua kita, sehingga orang lain bisa melihat terang yang ada dalam hidup kita ini. Tidak justru sebaliknya, merendahkan, bahkan memarah-marahi orang tua, dianggap orang yang tidak berguna, yang bikin repot saja, lalu dibuang begitu saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidaklah demikian. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghormati dan taat kepada orang tua. Bukan saja itu bisa memuliakan nama Tuhan, tetapi ada janji Tuhan di dalamnya. Hidup kita akan berbahagia dan hidup kita akan panjang umur di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, taatilah pemerintah atau penguasa di mana kita hidup. Ya. Roma pasal 13 ayat yang pertama. Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai warga negara yang baik,
kita harus taat dan tunduk pada pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Siapa pemimpin kita, siapa yang berkuasa, kita harus tunduk. Kita harus mengikuti peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah. Karena peraturan itu dibuat untuk kebaikan kita. Bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdoa kepada pemerintah kita, supaya pemerintah kita diberkati oleh Tuhan. Dan kalau negara ini diberkati oleh Tuhan, ada kemakmuran di dalamnya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga akan merasakan dampaknya. Saudara, di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini diucapkan oleh Nabi Yeremia pada orang-orang buangan yang ada di Babilonia pada saat itu, supaya mereka mengusahakan kesejahteraan kota di mana dia dibuang saat itu, dan berdoa untuk kesejahteraan kota itu, sebab kesejahteraan kota itu berarti adalah kesejahteraan mereka. Jadi saudara, mari kita tetap tunduk kepada pemerintahan kita, karena pemerintahan itu berasal dari Allah. Kita tidak bisa dicela, kita tidak bisa dicela oleh orang lain, tetapi mereka akan melihat ketaatan kita kepada pemerintah, dan itu memuliakan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus mentaati dan tunduk kepada para pemimpin. Para pemimpin ini kalau dalam rumah tangga itu suami, dalam gereja itu gembala-gembala, para penetua, majelis, guru-guru sekolah minggu, ya, itu harus kita taati dan kita harus tunduk kepada mereka. Sebab apa? Sebab mereka itu berjaga-jaga atas jiwa kita. Ya, itu ada dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa taat dan tunduk kepada para pemimpin kita, maka ada kesatuan, ada persatuan yang luar biasa. Kesatuan itu punya power, punya tenaga yang amat besar. Karena ada pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Coba bayangkan, kalau antara apa yang siapa orang-orang yang dipimpin dengan pemimpinnya itu tidak ada kesatuan, maka betapa rapuhnya organisasi itu. Terutama para gembala, majelis, guru-guru sekolah minggu, mereka yang berjaga-jaga atas jiwa kita, mereka yang berdoa untuk keselamatan umatnya, mereka yang memberikan makanan bagi roh kita dengan firman Tuhan, mereka bertanggung jawab atas domba-dombanya. Ya, kecuali pemimpin itu menyimpang dari hukum Allah, maka kita tidak perlu lagi mentaatinya. Ada ayatnya ya, saya akan bacakan dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 29. Kalau pemimpin itu sudah melanggar hukum Tuhan, maka kita tidak perlu lagi mentaatinya.
Roma pasal yang ke-5 ayat 29. Roma pasal 5 ayat yang ke-20. Sebentar. Kisah Rasul maksud saya ya. Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat 29. Kisah para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, ketika saat itu Petrus dan teman-temannya, ketika dia memberitakan kabar keselamatan, memberitakan Injil kerajaan itu, para pemimpin Yahudi, para pemimpin agama, orang Farisi dan ahli Taurat itu tidak senang. Lalu mereka ditangkap, lalu mereka di briefing supaya mereka berhenti untuk memberitakan nama Yesus. Tetapi apa jawab Petrus? Aku lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Untuk pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak perlu mentaatinya. Karena kalau kita mentaati tidak sesuai dengan firman Tuhan, sama saja kita berdosa kepada Tuhan. Tetapi pemimpin yang sungguh-sungguh, gembala-gembala, penatua-penentua, guru-guru sekolah minggu, yang sungguh-sungguh melayani untuk Tuhan, kita harus taat kepada mereka. Supaya apa? Supaya kita bisa memancarkan kasih Tuhan. Ada kesatuan yang kuat sehingga organisasi gereja itu bisa lebih maju lagi. Kemudian yang keempat, yang terakhir, supaya kita bisa bercahaya, yaitu mengasihi sesama kita. Ya, saya akan bacakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai yang ke-35. Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 sampai yang ke-35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada hukum yang utama, ada dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kemudian hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Tuhan Yesus membarui hukum yang kedua ini. Bukan seperti diri sendiri, tetapi sama seperti aku, seperti Yesus telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mengasihi sesama dengan kasih Tuhan, bukan dengan kasih manusia. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang berkorban. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena kasih Allah yang begitu besar, Dia memberikan anaknya, yaitu hidupnya sendiri untuk kita. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kasih itu sudah ada dalam hidup kita. Ketika kita percaya, kita dilahirkan kembali, kasih itu diberikan dalam hati kita. Hidup kita menjadi baru. Kasih itu akan terpancar dalam kehidupan kita. Perintah ini harus kita lakukan. Nah, saudara-saudara, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10,
Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, maka datanglah seorang ahli Taurat. Guru, perbuatan baik manakah yang harus kami lakukan supaya kami mendapatkan hidup yang kekal? Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata pada orang ini, sudahkah engkau baca hukum Taurat Musa? Apa yang ada tertulis di dalamnya? Lalu orang ini menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan akal budimu. Lalu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa jawab Tuhan? Engkau, betul jawabanmu itu. Ya, lakukanlah supaya kamu hidup. Lalu ahli Taurat ini mencoba membenarkan dirinya. Siapakah sesamaku manusia? Nah saudara, sebuah pertanyaan. Mungkin kita akan bertanya, siapakah sesama kita manusia? Apakah hanya ayah kita, ibu kita, orang tua kita, mertua kita, anak-anak kita, orang-orang yang baik saja, orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang suka menolong? Itu yang harus kita kasihi. Lalu jawab Tuhan dengan menceritakan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dirampok habis-habisan, ditinggal setengah mati. Lalu datanglah, lewatlah di tempat itu seorang imam. Tetapi ketika dilihatnya orang yang setengah mati itu, imam ini lewat saja melalui jalan lain. Kemudian datang lagi orang Lewi. Golongan orang Lewi dan imam ini adalah orang yang percaya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Ketika dilihatnya orang yang setengah mati itu juga lewat saja, lewat jalan lain. Tetapi yang ketiga, lewatlah seorang Samaria dengan naik keledai. Ketika dilihatnya orang yang setengah mati itu, maka jatuhlah belas kasihannya. Diceritakan dia turun dari keledainya, dibalutnya luka-lukanya, dikasih minyak, dikasih anggur, lalu dinaikkan ke keledainya sendiri dan dibawanya ke penginapan, dirawatnya di sana. Kemudian besoknya dia pesan kepada pemilik penginapan itu, ini uang 2 dinar, rawatlah dia. Besok aku kembali, kalau kurang aku akan bayar kekurangannya. Lalu Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, siapakah sesama manusia bagi orang yang setengah mati dirampok itu? Apa jawab ahli Taurat? Orang yang telah menaruh belas kasihan. Saudara-saudara, kasih Tuhan itu ada dalam setiap anak-anaknya. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan itu memiliki kasih Allah. Cuma seringkali kita tidak melakukan, kita tidak berani mempraktekkan. Karena mempraktekkan kasih Allah itu sama dengan berkorban. Saudara, mengasihi musuh itu tidak gampang. Mengasihi mertua yang cerewet tidak gampang. Mengasihi mertua yang jahat tidak gampang. Apalagi mengasihi orang yang menyakiti kita. Tapi Tuhan berkata, kasihilah mereka seperti aku mengasihi kamu. Jadi kasih ini tidak pandang bulu siapa dia. Bahkan Tuhan berkata, kalau musuhmu lapar, kasih makan, doakan. Kalau haus, kasih minum, doakan. Itulah kasih Tuhan. Kasih agape. Kasih yang walaupun. Kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, bukankah kita sering mengecewakan Tuhan? Tapi kasihnya itu tetap menerima kita kembali. Kasihnya itu memberikan kita pengampunan. Coba kalau kita mau ingat-ingat perjalanan hidup kita, pasti kita pernah mengecewakan Tuhan. Bukan hanya sekali, 2 kali, termasuk saya. Tetapi kasihnya yang luar biasa itu,
telah mengampuni kita, menerima kita. Sebab itu Tuhan ingin supaya setiap anak-anaknya mempraktekkan kasih ini. Supaya apa? Supaya orang melihat cahaya kemuliaan dalam hidup kita. Supaya kebaikan itu dilihat oleh semua orang. Dan mereka memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita praktekkan. Tidak mudah memang, tetapi supaya hidup kita menjadi terang bagi sesama kita, kita harus melakukan kebenaran firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberikan teladan bagi kami. Engkau adalah terang yang telah turun ke dunia ini. Terang-Mu memancar dalam kegelapan, dan terang-Mu itu sudah menyelamatkan kami. Kami anak-anak-Mu akan memancarkan terang-Mu juga Tuhan, supaya terang itu dilihat oleh semua orang. Kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mentaati orang tua kami dan tunduk kepadanya, karena mereka sudah berjasa besar bagi hidup kami. Kami mau tunduk pada pemerintah-pemerintah, dan kami mau berdoa buat kesejahteraan negara dan bangsa kami, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami juga, supaya orang tahu bahwa kami anak-anak-Mu. Juga Tuhan, kami mau taat dan tunduk kepada para pemimpin kami, hamba-hamba Tuhan yang mengembalakan kami, karena mereka dipilih oleh Tuhan untuk menjaga jiwa-jiwa. Dan terakhir Tuhan, kami mau mengasihi sesama kami, siapapun juga, seperti Tuhan mengasihi kami. Kami yang berdosa, Tuhan sudah ampuni, dan seringkali kami mengecewakan Tuhan. Dan ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kami. Kami juga mau melakukan yang demikian Tuhan, siapapun mereka, supaya terang itu bercahaya, dan orang lain melihat kebaikan Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Jadikan kami terang, terang Tuhan, di tengah-tengah kegelapan dunia ini, supaya banyak jiwa boleh dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan suci Tuhan. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami boleh makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu, juga bagi kami sendiri. Ampuni kami sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kalau ada dosa dan kesalahan, layakkan kami Tuhan, supaya kami boleh layak masuk dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu, dan kami diberkati oleh Tuhan. Dengar, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Dalam nama Tuhan Yesus, makan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Dalam nama Tuhan Yesus, minum sama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia.
Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Engkau sudah mencurahkan darah-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Darah-Mu menebus kami ya Tuhan. Terima kasih Allah yang mayang kaya sewo. Haleluya, haleluya. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Kami hidup karena-Mu Tuhan. Kami diselamatkan oleh darah-Mu, oleh pengorbanan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada hari ini kami mendapatkan kesempatan kembali untuk masuk bersekutu dengan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kami percaya yang sakit sembuh, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya segala sesuatu sakit penyakit sudah dihancurkan oleh Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Syukur, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.